Oke, nah ini saya kira pasti orang akan banyak ingin juga jawaban Anda, walaupun kita semua tahu posisi Anda dalam Formula E ya. Ini kita masih ngomong gitu ya, posisi Anda jelas bahwa Anda ngerasa nggak ketemu, mau dicari kemana-mana juga soalnya. Tapi dengan perkembangan situasi sekarang, menurut Anda berani tidak kemudian KPK itu kemudian tetap menerapkan segala macam aturan SOP dan sebagainya dengan mentersangkakan Anies? Saya percaya kalau dia berani berarti memang dia sedang di remote, benar. Oke. Ya kan? Ya, artinya dia nggak berdiri sendiri karena ini kan bicara konstelasi politik nasional. Jadi terlalu naif juga kalau kita katakan ini nggak ada kaitan dengan konstelasi politik nasional, proses-proses pencapresan gitu ya. Karena sudah terlihat dari awal, kalau kita lihat prosesnya dari awal bagaimana ide dimulainya e-formula itu dilaksanakan sampai terakhir di perpelaksanaannya, itu kan semuanya di sini itu penuh dengan tanggung jawab yang menurut saya kita tidak ada keraguan tentang bahwa ini jauh dari niat jahat. Makanya saya bilang selalu justru niat jahatnya datang dari orang yang di luar Formula E, ya kan? Ada sabotase segala macam itu ya kan, pindah-pindah tempat gitu ya kan, segala macam pembenarannya sekarang melebar kemana-mana, nebangin pohon segala macam, ya dicari-cari lah segitu ya. Ya, jadi menurut saya kalau memang kita masih komit bahwa memang ini politik harus dibangun. Dan jangan lupa karena indeks persepsi itu sangat politik menjadi bagian yang sangat penting, bahwa kalau umpamanya ini pun akan dijalankan, saya pikir kita harus lawan, nggak boleh. Ini tidak boleh. Ini negeri ini bukan milik kelompok perorangan, bukan sustainable politik kita ini. Politik kita ini Pancasila. Dia tidak sustainable, dia sustainable. Jadi harus dilawan. Saya katakan kembali lagi, ini berbahaya, bisa menimbulkan kerusuhan sebenarnya kalau itu dipaksakan. Menurut saya gitu, Mas. Oh, jadi sampai Anda pada satu kesimpulan bahwa kalau ini karena Anda merasa hakul yakin bahwa ini tidak ada niat jahat dalam proses ini, jadi kalau itu dipaksakan ya itu memang harus dilawan gitu ya? Oh iya dong. Ya, kan saya bilang tadi mana hasil rapatnya mana? Buka ke publik. Menit per menit mereka bicara, apa yang dibicarakan? Siapa bicara apa? Bagaimana kasatgasnya? Bagaimana kemudian penyidik di situ? Bagaimana penuntut duduk hadir di rapat itu? Siapa yang hadir? Mana absennya? Ya kan? Itu kan ada semua rekamannya. Kalau nggak ada rekamannya, malah kita tanda tanya di situ gitu. Oleh sebab itu, kita juga tidak memaksa bahwa 5 pimpinan itu salah semua. Tapi kita ingin tahu mereka berbuat apa ketika itu dalam tanggung jawabnya menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan, berkemampatan dan berkepastian. Ya kan? Apa yang mereka lakukan di situ? Ya kan? Jadi situ nanti kita simpulkan bahwa sebenarnya ini memang ya abuse of power yang menurut saya buat Indonesia itu nggak boleh, itu harus dilawan, nggak bisa, gitu Mas. Ya, dan ribut-ribut ini ya, kemudian ada katanya kembali, ada yang dikembalikan dan sebagainya, itu adalah indikator bahwa ini ada upaya untuk memaksakan ini menjadi kasus pidana gitu ya. Iya, walaupun itu dilakukan, saya yakin itu nggak akan berhasil, karena nilai-nilai kebaikan itu masih ada di dalam kok. Beberapa orang masih akan melakukan perlawanan yang menurut saya. Dan saya percaya bahwa kalau itu pun dipaksakan ya dengan apa adanya gitu ya untuk mencari-cari pembenaran, ya saya pikir itu tidak akan bisa diterima kalau mereka belum melakukan secara terbuka. Oke, bisa aja kemudian kalau itu dipaksakan kemudian mereka katakan challenge saja di peradilan dan seterusnya. Itu yang saya katakan ya, hukum menjadi inefisien, menjadi pemborosan, menjadi menjadi ya ketidakpastiannya makin lebih panjang, kira-kira gitu Mas.